Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syahrul Abidin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini saya akan membahas apa itu sosiologi dan antropologi hukum sebagai bentuk ujian tengah semester. Langsung saja ke pembahasan. Sosiologi dan antropologi hukum adalah dua kajian yang tentu saja sangat penting dipelajari. Karena yang pertama adalah bahwa hukum tidak lahir dengan sendirinya. Hukum timbul karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai. Hukum timbul dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial karena masyarakat menginginkan hidup ini tenang dan dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan dijamin keamanannya. Kemudian mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama yang dilindungi oleh suatu norma yang disepakati oleh suatu negara. Selain dari pendekatan itu hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjamin kedamaian dan perdamaian manusia akan memudahkan masyarakat untuk berkreasi menciptakan sesuatu. Yang sesuatu itu dipandang sebagai simbol kedamaian manusia, yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Ketika hukum dilihat dari aspek kebudayaan yang diciptakan oleh pola pikir manusia, itulah yang kemudian dikaji kemana arah dari simbol kebudayaan dalam perspektif. Ini disebut dengan pendekatan antropologi. Oleh karena itu, sosiologi atau socius yang artinya teman hidup bersama. Sementara antropologi yang artinya manusia, kalau sosiologi diartikan teman atau hidup bersama. Itu artinya manusia menerima berbagai perbedaan untuk hidup berinteraksi, saling timbal balik, saling bergantungan, dan memberikan kemaslahatan untuk kepentingannya masing-masing. Sedangkan antropos yang diartikan manusia artinya adalah bahwa manusia ini mampu mempertahankan hidupnya karena manusia menciptakan sesuatu yang hasil ciptaannya itu mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Misalnya seorang petani memiliki cangkul. Kita tidak melihat bagaimana itu cangkul harganya berapa, bagaimana itu dibuat, tetapi kita melihat seorang petani yang memiliki cangkul mampu membiayai dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Contoh lainnya, seorang suami memiliki kampak. Kampak ini untuk membelah kayu-kayu bakar, sehingga kayu ini menjadi semacam alat bakar untuk memasak. Dengan itu, manusia mampu melindungi istrinya, kemudian menafkahi dan melangsungkan kehidupannya. Jadi bukan kampak, tapi bagaimana manusia itu berperilaku dan berkarya. Maka dengan demikian ketika itu semua dipelajari, maka ini yang disebut dengan antropologi. Tetapi ketika manusia ini bertani, kemudian hasil pertaniannya itu dipasarkan, kemudian diterima oleh masyarakat lainnya yang membutuhkannya, tersebarlah kemudian hasil pertanian itu, hasil tani itu kemudian dapat dijadikan sebagai suatu industri tentunya atau sebagai bagian dari ekonomi di mana ada permintaan terhadap kebutuhan pribadi yang hasil panen itu kita bisa pahami dengan pendekatan sosiologis, bagaimana penyebarannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana masyarakat mampu menjangkau harga pertanian, hasil pertanian yang terus menerus berkembang. Dari aspek sosiologis, dari pendekatan sosiologis maupun pendekatan antropologis, kita memahami hukum ini akan lebih komprehensif ketika hukum dilihat dari ranah hubungannya dengan masyarakat, yang menentukan bentuk-bentuk kehidupan di masyarakat yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bertindak, berperilaku, bagaimana manusia mampu membentuk pilihan perilakunya. Karena jika salah memilih, tentu ada sanksi yang bisa diterima sebagai akibat dari perbuatan. Selain itu ada satu karya besar dari manusia dan masyarakat yang kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga menjadi undang-undang. Tentu saja ini adalah satu upaya untuk membangun suatu sistem budaya. Sistem budaya ini adalah pola pikir dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, sosiologi hukum dan antropologi hukum yang disatukan ini lebih pada pendekatan interdisiplin. Dalam perspektif sosiologi, hukum yang dikaitkan dengan agama, misalnya sosiologi, hukum Islam, atau kajiannya adalah bagaimana hukum Islam atau kita sebut syariah,
atau hukum Islam itu sendiri, karena syariah hukum Islam dan fikih sesungguhnya adalah hubungan yang tak bisa terpisahkan. Jadi meskipun nas atau sumber hukumnya itu Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi ketika ditafsirkan, dipahami secara mendalam oleh para ulama di bidangnya masing-masing, kemudian ulamanya menyebutnya bahwa setiap hukum Islam itu selalu terkait dengan perbuatan orang-orang yang sudah balik, kemudian larangan maupun pilihan itu artinya hukum diproduk berdasarkan suatu proses pemikiran mendalam yang kemudian kita sebut adalah fikih. Bagaimana sosiologi hukum Islam? Hukum Islam adalah memahami semua hukum-hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim, yang bisa jadi itu adalah bagian dari sebuah penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi ada hukum yang kemudian masyarakat menyesuaikan dan menerima hukum itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Misalnya adalah perkawinan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk menikah. Perintah menikah untuk laki-laki dan untuk perempuan itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Dan masyarakat menerima perintah itu sebagai bagian dari anugerah Allah karena sesuai dengan fitrahnya, bahwa setiap makhluk Allah cenderung untuk menikah antara laki-laki dengan perempuan. Maka ketika ada perintah untuk manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari anugerah terbesar bagi masyarakat maupun bagi manusia, bagaimana masyarakat menerima dan melaksanakan hukum Islam. Kesimpulannya bahwa sosiologi, antropologi hukum atau sosiologi hukum Islam adalah dua metode atau pendekatan untuk memahami hukum sosiologi, memahami dari aspek interaksional individu dan kepada individu atau dari masyarakat di dalam memahami hukum. Demikian sebaliknya, dengan antropologi adalah suatu pendekatan terhadap manusia sebagai sumber lahirnya sistem perilaku, pola pikir yang menjadi sistem budaya yang melekatkan pada kehidupan sosial itu sendiri. Jadi sosial, bagaimana melihat manusia saling berinteraksi dan berbagai perbedaan status sosial, stratifikasi sosial dan macam-macam perbedaan yang ada, tapi mampu berinteraksi dengan antropologi, lebih melihat bagaimana masyarakat mampu membangun sistem budaya yang di dalamnya ada pola pikir dan berperilaku, juga merujuk pada nilai-nilai sebagai norma, hukum sebagai kaidah, sebagai ketentuan dan peraturan yang dianut bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.